Satu waktu Sayyidina Ali dengar bahwasanya Nabi besar Muhammad alaihi wassalam punya beberapa harta rampasan perang, termasuk perempuan-perempuan. Ada beberapa perempuan-perempuan jadi harta rampasan perang, artinya mereka jadi budak. Sayyidina Ali ingat bahwa Fatimah ngerjain semuanya sendirian. Dia kemudian datang bilang kepada istrinya, "Wahai Fatimah, is'ali min abiki jariyah." Wahai Fatimah, mintalah kepada ayahmu seorang budak perempuan untuk membantu urusan-urusan kita di dalam rumah kita. Urusan dapurmu, wahai Fatimah. Biar enggak kamu yang bikin roti, biar enggak kamu yang manggang roti, sampai tangan Sayyidah Fatimah itu penuh dengan, istilahnya orang zaman sekarang, istilahnya orang Pasuruan sini, kapalan nih. Tangan Sayyidah Fatimah banyak luka-lukanya, kena panasnya saat beliau memasukkan roti ke dalam tungku itu ya, ke dalam tempat pemanggangan itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan kamu pikir tangan Sayyidah Fatimah lembut karena memang tidak pernah berada di dapur gitu. Tidak sama sekali, beliau kerjakan semuanya sendirian. Jadi wahai para perempuan, kalau kamu ngerasa ya ampun pengen tuh punya tangan yang mulus, saya ini gimana mau mulus, nyuci iya, ngepel iya, masak iya, korak-korak. Tenang, hidupmu sedang dimiripkan dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Tinggal kamu menyamakan yang lainnya. Sayyidah Fatimah nggak pernah masak sambil ngomel, Bu. Sayyidah Fatimah nggak pernah nyuci-nyuci sambil dengerin lagu dangdut. Saudaraku sekalian, maka mengikuti pesan suaminya, Sayyidah Fatimah pun datang ke rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu bahwa bahkan ketukan pintunya aja tuh udah beda. Nabi itu kalau udah yang ngetuk Sayyidah Fatimah, Nabi udah langsung tahu pasti beliau sendiri yang bangun untuk membukakan pintunya. Kalau ada istrinya gitu yang, oh ada siapa tuh mau bukain pintu, kata Nabi Muhammad, jangan, biarkan saya sendiri yang bukain pintu. Innaha Fatimah, yang datang itu adalah Fatimah. Bid'atun minni, kata Nabi Muhammad, Fatimah adalah bagian dariku. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya, menyedihkan hatiku apapun yang menyedihkan hatinya. Udah punya kode-kode antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Fatimah, hubungan indah anak perempuan dengan ayahandanya. Dari ketukan pintu pun mereka udah tahu. Demikian pula dengan Sayyidah Fatimah. Kalau yang datang Nabi Muhammad, ketukan pintunya udah hafal. Sayyidah Fatimah udah hafal. Tidak dibiarkan siapapun membukakan pintunya, beliau sendiri pasti yang akan membukakan pintu untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka sama Nabi Muhammad, kemudian dikecup di antara dua keningnya. Sudah masuk tentu aja ya, sudah masuk, dibuka, kemudian dikecup di antara dua keningnya. Apa yang membuatmu datang ke rumahku, wahai Fatimah? Iya nih Rasul, disuruh sama Ali, katanya engkau memiliki beberapa orang budak perempuan. Aku datang ke sini, sepertinya Ali nggak sampai hati melihatku bekerja terlalu berat. Dia bilang, is'ali abak, mintalah kepada ayahandamu untuk memberikan padamu seorang budak membantumu di rumah. Kata Nabi Muhammad, ya Fatimah, in syi'ti a'taituki jariyah au jariyatin. Wahai Fatimah, jika kamu mau, aku bisa memberimu satu orang, bahkan dua orang budak perempuan membantumu di rumah. Wa in syi'ti allamtuki kalimat, atau jika tidak, aku mengajarkanmu. Pilih mana nih Fatimah? Aku bisa memberimu satu atau bahkan dua orang budak, atau kalau kamu mau, aku bisa mengajarkanmu zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril. Kamu baca sebelum tidurmu, wahai Fatimah. Begitu kamu bangun tidur, sehat semua badanmu. Capek-capek habis nyapu, ngepel, masak, nimba, semuanya hilang kalau kamu baca dikiran itu di waktu malammu sebelum tidurmu. Sayyidah Fatimah mikir, kira-kira yang dipikirin Fatimah, kalau saya dikasih budak, saya cuman seneng sekarang dunia.
akhirat mungkin tidak membawa kesenangan bagiku. Kalau saya ngambil budak yang seneng cuman saya dan keluarga saya, yang seneng mungkin cuman saya sama Ali, jadinya kayak kuat hati gitu, nggak lagi ngelihat Sayyidah Fatimah yang kerja, kan dia nggak enak ya, putri Nabi Muhammad. Akan tetapi yang lain nggak seneng. Kalau saya ngambil bacaan-bacaan ini, saya senang karena tiap pagi saya bangun dalam keadaan bugar, dan saya pun bisa menyenangkan perempuan-perempuan sepanjang zaman dari umat Nabi Muhammad yang mungkin nggak bisa punya budak, atau yang mungkin bekerja terlalu keras dalam hari-harinya. Baca itu besok paginya seger badannya. Sayyidah Fatimah habis mikir, terus dia bilang, "Idan alimni iya ya Rasulullah, kalau gitu ajarin saja saya yang diajarkan malaikat Jibril kepadamu wahai Rasulullah." Teman-teman saya sekalian, saya kalau jadi Sayyidah Fatimah, saya akan bilang sama Nabi Muhammad, dua-duanya aja napa Rasul, betul nggak? Kasih budak iya juga, ajarin juga iya juga. Tapi tapi Sayyidah Fatimah tahu urusan. Karenanya kemudian beliau hanya minta diajarkan kalimat-kalimat itu saja. Nabi pun mengajarkannya kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada Sayyidina Ali. Kedua kalinya mengajarkannya kepada perempuan maupun laki-laki dari umat Nabi Muhammad. Terus seperti itu, seperti mana yang diucapkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min dzakal lailah, dari mulai malam itu sampai hari ini, kata Sayyidina Ali. Beliau mengucapkannya di saat usia beliau sudah sangat tua. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari malam itu sampai berpuluh tahun sesudahnya, tidak ada satu malam pun kecuali saya mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Nah, kita pun juga belajar. Ini adik-adik nih, kadang-kadang capek ngafal, ya deh, capek overthinking. Penyakitnya anak zaman sekarang tuh. Capek saya. Emang kamu habis masak? Enggak. Habis ngapain? Ngelamun. Saya capek menganggur, saya capek belajar, gitu kan ya. Ini semua nih kelelahan kita ini. Cobain amalkan zikiran Sayyidah Fatimah. Wahai perempuan-perempuan, amalkan zikir Sayyidah Fatimah yang menolak dikasih budak karena beliau lebih memilih untuk bacaan-bacaan ini sampai kepada kita sekalian. Ketika kamu sudah berada di atas tempat tidurmu, kamu menghadap sebelah kananmu, sebelumnya wudu, fatawaddu wudu akali salah. Kalau kamu mau tidur, kata Nabi Muhammad, tidak awet ila firasyik, fatawaddu wudu akali salah. Kalau kamu udah mau tidur, wudu dulu, seperti wudu kamu mengerjakan salat. Fanam ala syakikal aiman, tidurlah dengan miring sebelah kanan. Fasabbihillah 33, baca subhanallah 33 kali. Wahmadillah 33, baca alhamdulillah 33 kali. Wakabbirillah 33, baca Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diamalkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Terus seperti itu dalam hidupnya. Dan ini mujarab, teman-teman saya sekalian. Bapak Syarifah Al-Haddar dulu pernah menceritakan, ada satu keluarga kerjanya sama, anak-anak perempuan nih di Yaman yang bagian kampung gitu kan. Itu tuh masih yang jadi penggembala kambing, masih yang ngurusin kebun kurma, pekerjaan berat. Ada beberapa perempuan kerja di ladang dan lain sebagainya, semuanya kerja berat. Tapi ada satu adanya yang tiap pagi tuh seger aja. Sampai kakak-kakaknya heran, perasaan kamu kayaknya yang paling capek deh, tapi kayaknya setiap pagi kamu paling seger gitu. Jarang sakit, badan kelihatan, muka nggak pucat gitu kan. Kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Kayak baterai tuh, ibarat HP tuh kayak baterai habis dicas full gitu tiap pagi. Dia bilang, kenapa bisa begitu dek? Dia bilang, saya amalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah.